warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Wah, masih semangat ya? Semangat sekali. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu waktu, jarak, dan kecepatan? Baik, jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan SI dari jarak adalah meter atau M. Tapi satuan bisa berubah tergantungnya pertanyaan. Kalau kita tahu berapa kecepatan dari waktu tempuh suatu benda, kita bisa menghitung jarak tempuh benda tersebut dengan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, contohnya, Messi berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Messi berlari selama 2 jam, berapakah jarak yang ditempuhnya? Baik, jadi penyelesaiannya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu sama dengan 10 km per jam kali 2 jam sama dengan 20 km. Baik anak-anak, jadi itu adalah tempuh jarak yang dilalui Messi. Kemudian kecepatan. Nah, jadi kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan SI dari kecepatan adalah M per S. Tapi satuan bisa berubah juga tergantungnya pertanyaan. Nah, kalau kita tahu berapa waktu dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung kecepatan benda tersebut dengan rumus kecepatan sama dengan jarak bahagi waktu. Contoh soal, Beckham menaiki mobil dari rumahnya menuju kantornya. Jika jarak rumah dan kantornya adalah 80 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam, berapakah kecepatan mobil tersebut? Baik, jadi penyelesaiannya adalah kecepatan sama dengan jarak bahagi waktu sama dengan 80 km bahagi 2 sama dengan 40 km per jam. Baik, jadi itu adalah kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu adalah sekon atau detik ditandai dengan S. Tapi satuan bisa berubah tergantungnya pertanyaan juga. Nah, kalau kita tahu berapa kecepatan dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung waktu tempuh benda tersebut dengan rumus waktu sama dengan jarak bahagi kecepatan. Misalkan contoh soal, Ronaldo sedang berlari di sebuah lintasan yang panjangnya 21 km. Jika Ronaldo berlari dengan kecepatan 7 km per jam, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan? Baik, jadi cara penyelesaiannya adalah waktu sama dengan jarak bahagi kecepatan sama dengan 21 km bahagi 7 km per jam sama dengan 3 jam. Nah, jadi anak-anak, waktu yang diperlukan Ronaldo adalah 3 jam. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat Ibu jelaskan dari materi mengenai pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Baik anak-anak, jika kalian sudah paham dengan materi ini, Ibu akan menutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.